Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Figredo Palevi dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor induksi beserta rangkaian start delta. Jadi, apa itu motor induksi? Motor induksi merupakan salah satu jenis mesin listrik arus bolak-balik atau AC yang berfungsi mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Jadi prinsip kerja motor induksi itu di sini ada 4, yaitu pembangkitan medan magnet putar, terus induksi gaya gerak listrik atau GGL, kemudian aliran arus dan pembangkitan medan magnet rotor, kemudian produksi torsi atau gaya putar. Jadi prinsip operasional motor induksi berlandaskan pada dua fenomena fisika fundamental, yaitu medan magnet putar dan induksi elektromagnetik. Yang pertama yaitu pembangkitan medan magnet putar. Ketika suplai daya 3 fase dihubungkan ke terminal kumparan stator, arus listrik 3 fase yang berbeda fase 120 derajat satu sama lain akan mengalir pada setiap kumparan. Aliran arus ini menghasilkan flux magnetik yang resultannya berupa sebuah medan magnet yang berputar secara konstan mengelilingi inti stator. Kecepatan putaran medan magnet ini disebut kecepatan sinkron atau ns. Kemudian pada induksi gaya gerak listrik atau GGL, medan magnet putar yang dihasilkan oleh stator akan mengintersepsi atau memotong batang-batang konduktor yang terdapat pada rotor. Sesuai dengan hukum induksi Faraday, perubahan flux magnetik yang diterima oleh konduktor rotor ini akan menghasilkan GGL atau tegangan pada setiap batang konduktor rotor. Kemudian ada aliran arus dan pembangkitan medan magnet rotor. Karena batang-batang konduktor pada rotor sangkar tupai membentuk sebuah sirkuit tertutup atau closed loop, maka tegangan yang diinduksikan atau GGL dapat menghasilkan aliran arus listrik sesuai dengan hukum Lenz. Arus yang mengalir di rotor ini kemudian akan membangkitkan medan magnetnya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu produksi torsi atau gaya putar. Terjadi interaksi antara magnet putar stator dengan medan magnet yang dibangkitkan oleh rotor. Interaksi flux magnetik ini menghasilkan gaya sesuai hukum Lorentz yang mendorong rotor untuk berputar. Arah putaran rotor akan searah dengan arah putaran medan magnet stator. Bagi usaha rotor untuk mengurangi kecepatan relatif antara keduanya, gaya kumulatif inilah yang disebut sebagai torsi atau momen kuntil yang memutar poros rotor. Kemudian komponen-komponen utama dalam motor induksi. Di sini terdapat stator, rotor, celah udara atau air gap, bearing, dan terminal box. Stator sendiri merupakan komponen statis dari motor yang terdiri atas rangka atau frame inti besi berlapis yang memiliki slot-slot dan kumparan atau winding. Kumparan stator yang terbuat dari kawat tembaga berimel ditempatkan pada slot-slot inti stator dan berfungsi untuk menerima suplai daya listrik guna membangkitkan medan magnet putar. Kemudian untuk rotor merupakan komponen dinamis yang berotasi pada porosnya. Tipe yang paling umum adalah rotor sangkar tupai atau squirrel cage rotor. Strukturnya terdiri dari inti besi silindris dan batang-batang konduktor, umumnya aluminium atau tembaga, yang dipasang sejajar dengan poros. Batang-batang ini terhubung singkat pada kedua ujungnya oleh cincin hubung singkat, membentuk struktur yang menyerupai sangkar tupai. Kemudian celah udara atau air gap, ruang antara permukaan luar rotor dan permukaan dalam stator. Celah udara ini didesain seminimal mungkin secara mekanis untuk meminimalkan reluktansi atau tahan magnetik pada jalur flux, sehingga meningkatkan efisiensi motor. Kemudian ada bearing. Bearing sendiri berfungsi sebagai penunggu poros rotor pada kedua sisi rangka motor. Bantalan ini memastikan rotor dapat berputar dengan friksi yang rendah dan menjaga posisi rotor tetap konsentris di dalam stator. Kemudian terminal box. Terminal box sendiri merupakan wadah aman yang menjadi titik koneksi antara sumber daya luar dan kumparan stator, sekaligus menjadi tempat untuk mengatur konfigurasi sambungan start atau delta. Jadi kita lanjut ke start delta sendiri. Rangkaian start delta dibuat untuk mengatasi masalah dari rangkaian dual starter, yaitu lonjakan arus yang sangat tinggi di awal. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakanlah metode starting dengan tegangan yang kurang. Salah satu yang paling umum dan efektif adalah start delta starter. Prinsip kerjanya adalah menghidupkan motor dalam 2 tahap, yaitu untuk memperhalus proses start dengan cara memanipulasi tegangan yang diterima oleh kumparan motor. Tahap pertama yaitu hubungan bintang atau start. Pelitan motor dihubungkan dalam konfigurasi bintang atau Y di dalam salah satu ujung-ujung dari setiap pelitan, misalnya U2, V2, dan V2. Disatukan menjadi satu titik netral. Ujung lainnya, U1, V1, W1, dihubungkan ke sumber listrik fase RST. Dalam konfigurasi bintang, setiap pelitan motor tidak menerima tegangan penuh antar fase atau V-line. Sebaliknya, setiap pelitan menerima tegangan fase ke netral atau V-fase. Artinya, motor dihidupkan dengan tegangan yang hanya sekitar 58% dari tegangan penuhnya. Ini merupakan rumus untuk V-line, yaitu akar 3 dikali V-fase. Selanjutnya, tahap kedua yaitu hubungan segitiga atau delta. Saat motor sudah mulai berjalan beberapa saat, koneksi diubah menjadi konfigurasi segitiga atau delta, di mana ujung pelitan dihubungkan secara seri membentuk segitiga tertutup, yaitu U1 ke W2, V1 ke U2, W1 ke V2. Sekarang, dalam konfigurasi delta, setiap pelitan motor menerima tegangan penuh antar fase atau V-line, yaitu 380 volt. Dengan menerima tegangan penuh, motor kini dapat beroperasi pada daya dan torsi maksimum sesuai spesifikasi untuk menjalankan beban kerja normal.
Kemudian rangkaian daya dan kontrol pada start delta. Rangkaian start delta terbagi menjadi dua bagian utama yang bekerja bersama, yaitu rangkaian daya atau power circuit yang menyalurkan listrik besar ke motor, serta rangkaian kontrol yang mengatur urutan kerjanya. Jadi ini adalah gambaran rangkaian daya dan ini adalah rangkaian kontrol. Untuk jelasnya saya akan jelaskan dalam simulasi pada KTC. Jadi sekian adalah pemaparan materi tentang motor induksi serta rangkaian start delta. Selanjutnya saya akan mensimulasikan menggunakan KTC. Jadi kita masuk ke Super KTSIMU. Di sini kita akan merangkai start delta. Pertama kita gunakan sumber 3 fase. Kita pilih yang sudah ada netral dan groundnya. Kemudian yang pertama kita akan membuat rangkaian daya terlebih dahulu. Pada rangkaian daya kita membutuhkan MCB 3 fase. Kemudian kita akan mengambil kontak bantu dari kontaktor berjumlah 3. Kemudian di sini kita akan menggunakan tor. Kita cari tornya. Nah, kita harus berhati-hati karena pada soket ini ada bug, itu tornya double seperti ini. Kita hapus dulu satunya. Nah, kita gunakan motor yang ini 3 fase, Q atau D, atau star atau delta. Kemudian ini adalah rangkaian daya pada kontak main. Kemudian kita buat untuk kontak startnya. Ini kita ambil kontaktor untuk start, karena pada kontak start atau rangkaian bintang sini kita akan menyambungkan, yaitu 3 seperti ini di titik tengah, dan untuk ini kita sambungkan ke UVW 2. Ini untuk rangkaian startnya seperti ini. Kemudian kita lanjut membuat yang delta. Kita gunakan kontak bantu dari kontaktor delta. Kemudian kita rangkai seperti ini. Untuk output dari kontaktor kita masukkan ke UVW sama, kita masukkan ke sini. Dan untuk ini kita masukkan ke sumber RST. Kita sambungkan dulu yang main. Kita tarik. Kita sambungkan lah MCB. Ini adalah rangkaian untuk deltanya. Selanjutnya kita akan menuju ke rangkaian kontrol. Pada rangkaian kontrol kita akan menggunakan proteksi MCB 1 fase. Kemudian kita gunakan kontak tor atau overload relay, dan emergency stop dan push button. Ini kontak NC dari tor, dan ini sebagai emergency, ini sebagai PB stop, dan ini sebagai start. Kita rapikan dulu. Kita sambungkan dengan 1 fase. Kita ini sambung. Nah, di sini kita akan gunakan kontaktor utama. Kita beri nama K1 saja. Ini sebagai kontak utama, kita juga beri nama K1. Sekarang kita buat untuk rangkaian penguncinya.
Ini kita beri nama. Kita geser dulu. Nah, di sini kita akan membuat kontak untuk kontaktor 2 yaitu sebagai kontak start dan kontaktor 3 sebagai kontaktor delta. Jadi kontaktor start akan bekerja dengan kontaktor utama atau K1, begitu juga dengan kontaktor delta. Namun kontaktor start dan delta tidak bisa berjalan bersama, jadi kita akan menggunakan rangkaian bergantian pada kontak start dan delta. Ini setelah saya rapikan, jadi konsep selanjutnya adalah ketika PB ini di start, maka kontaktor utama dan rangkaian start akan berjalan. Kemudian beberapa detik kemudian rangkaian start akan mati dan kemudian pindah ke rangkaian delta. Maka kita membutuhkan buat timer untuk itu. Kita sambungkan itu. Dikarenakan rangkaian start dan delta tidak bisa bekerja bersama, kita akan menggunakan konsep bergantian. Oke, kita ini gunakan kontak K3. Jadi ketika kontaktor ini aktif, untuk rangkaian delta ini tidak bisa berjalan, dan juga sebaliknya. Kita beri nama. Kita beri nama T1 saja biar mudah. Nah, ini rangkaian start akan berjalan sesuai dengan timer, maka kita gunakan kontak NC timer. Dan untuk rangkaian delta akan aktif setelah timer berjalan, maka kita akan gunakan kontak NO. Kita rapikan. Kita sambungkan. Ya, kita berikan nama. Lalu kita sambungkan ke netral. Nah, di sini kita berikan penamaan untuk yang lainnya. Ini kita beri nama. Oke. Ini kita beri nama motor. Ini K2 sebagai start dan K3 sebagai delta. Kita beri nama MCB ini sebagai MCB 1, ini sebagai stop, ini sebagai emergency, sebagai stop. Di sini kita berikan jeda waktu selama 5 detik. Nah, ini rangkaian kontrol sudah selesai. Di sini saya akan tambahkan indikator, yaitu ketika rangkaian start berjalan atau delta berjalan atau terjadi trip atau overload. Ini kita tambahkan 3 lampu. Kita rapikan. Kita beri nama. Oke, start sebagai delta, sebagai trip. Karena kita menggunakan indikator start, maka kita gunakan kontak NO
dari K2. Untuk delta sendiri, kita gunakan kontak K3. Untuk trik sendiri kita gunakan kontak dari kita sambungkan. Dan kita sambungkan netralnya. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Pertama kita nyalakan MCB-nya dan kita coba start. Nah, ini indikator start berjalan, ya berarti rangkaian start berjalan, dan 5 detik kemudian berpindah ke rangkaian delta. Kemudian kita akan coba indikator triknya. Ini ketika Tor mendeteksi bahwa terjadi kelebihan beban, maka indikator trip akan nyala dan rangkaian akan mati. Kita coba sekali lagi, kita nyalakan, start berjalan, 5 detik kemudian akan berganti ke rangkaian delta. Sekian video simulasi dari saya. Apabila ada kesalahan, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.